Oke, semua pinjol diblokir. Ini keinginan orang Galbay atau semua masyarakat Indonesia. Ya harus pinjol, orang ambil 2 juta, habis itu dibebankan ke masyarakat dengan bunga 500.000 atau bunga 1 juta, menjadi 3 juta, orang teriak. Kurang ajar, brengsek, biadab dan segala macam. Kenapa? Ada penagihan yang tidak beretika. Itu penyebab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagaimana soal pencabutan moratorium? Apakah Anda sudah melihat ada penambahan pinjol legal? Atau Anda sudah mulai digencar-gencarin dengan pola penagihan dari pinjol-pinjol ini? Ya, kali ini yang mau kita bahas menarik banget nih. Semua pinjol diblokir, ya. Senang nggak teman-teman semuanya? Pasti senang dong ya. Pasti dalam, iya benar bang, ini menghancurkan ekonomi, ini gila banget dan bla bla. Banyak berbagai macam versi lahir dari dalam itu kalau mendengar semua pinjol diblokir. Ya, itu keinginan dari orang yang nggak baik atau keinginan semua masyarakat Indonesia. Gitu loh, isi dulu di dalam kolom komentar ya, kenapa ini harus diblokir, kenapa dia harus tidak ada lagi di Indonesia gitu loh. Apa sebenarnya yang paling memberatkan dari teman-teman semuanya? Saya penasaran banget, tapi memang di sebuah kejujuran ya, kejujuran yang benar-benar semuanya, semua pinjol diblokir. Oke ya, seandainya besok pagi pemerintah benar-benar melakukan hal itu, semua pinjol diblokir. Ini sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan paling terberat dari Anda? Isi di kolom komentar. Saya penasaran, ini semua pinjol diblokir, ini keinginan orang yang Galbay atau semua keinginan masyarakat Indonesia? Kenapa saya bertanya seperti itu? Gini, di satu sisi banyak orang yang menginginkan pinjol ini harus diblokir. Di sisi lain ada beberapa sekelompok atau orang-orang yang mungkin dia tidak paham ya pinjol ini seperti apa, dan dia menganggap wah pinjol ini layak loh, bagus loh ya, itu menurut versi dia. Makanya saya penasaran, ini pinjol, semua pinjol diblokir, ini keinginan orang yang Galbay atau semua masyarakat Indonesia? Ya, silahkan isi di kolom komentar. Dan sebelum saya lanjutkan juga untuk membahas video ini, buat yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan di dalam itu nanti Anda juga mendapatkan akses untuk bisa bergabung di dalam grup WhatsApp, untuk Anda berdiskusi, mediasi, atau Anda bisa juga bertanya atau bagaimana gitu, minta petunjuk dan segala macam tentang telat bayar, gagal bayar, dan semuanya kita kupas di sana. Silahkan dulu. Semua pinjol diblokir. Ini keinginan orang Galbay atau semua masyarakat Indonesia. Ya, harusnya ini adalah keinginan orang yang Galbay pinjol. Ya, kalau dibilangin semua masyarakat Indonesia, mungkin sebagian Anda juga sudah melihat ya di kolom komentar, di beberapa postingan yang ada baik di media saya ataupun di media orang lain. Mungkin Anda melihat, mungkin pro dan kontra itu selalu masuk. Kenapa terjadi pro? Orang-orang menginginkan semua pinjol diblokir, penyebabnya sudah jelas. Pasti dia dibebankan dengan bunga yang tinggi, penagihan yang tidak beretika, habis itu dia diancam, dicaci maki, datanya disebar, diperjualbelikan dan segala macam. Ya, ini bagi yang pro. Bagi yang kontra, yang berlawanan dengan orang yang Galbay pinjol. Pinjol bagus, utang dibayar katanya. Kenapa Anda tidak bayar hutang? Ya, Anda dibebankan dengan denda dan segala macam. Mereka mengucapkan seperti itu karena dia tidak tahu mekanisme dari pinjol. Oke. Ada beberapa alasan ya, kalau memang pemerintah ataupun OJK ingin membasmi pinjol ini semuanya. Ya. Kita ambil aja dari aturan OJK dulu. OJK menerbitkan aturan pertama POJK 2016, habis itu diperbaharui menjadi POJK 2022. Ya, kan ada 2 POJK untuk khusus pinjol. Pinjol hadir ke Indonesia di 2016 dengan visi misi mereka adalah membantu UMKM. Ya, tujuan mereka adalah membantu masyarakat yang tidak terjangkau atau yang belum terjamahi oleh bank konvensional. Kan itu tujuan mereka. Jadi kalau orang ini tidak masuk kategori bank konvensional, mungkin kategori pinjol
Oke, ya, itu di awal mereka masuk. Jadi jangan salah, pinjol hadir di Indonesia itu 2016 dan itu belum ada FPI. Ya, waktu itu saya kalau nggak salah pokoknya belum ada FPI yang membentuk. Pokoknya yang ada asosiasi tentang fintech itu aja yang ada gitu loh. Belum ada yang pendanaan Indonesianya, belum ada. Ya, habis itu 2017, 2018 pinjol makin marak lagi. Ya, makin marak lagi sehingga pinjol berbelok arah. Ya, berbelok arahnya kenapa, Bang? Tujuan awal mereka lupa, malah pinjol mencari investor sebanyak-banyaknya untuk menggandakan uang. Kenapa menggandakan uang? Karena mereka tergiur tadi, ini bisnis kok enak banget gitu loh. Kita pinjamin 1 juta, potong ADM 200.000, sisa 800.000, nanti kita dibalikan lagi 1.400.000 atau 1.600.000. Ini bunga sudah 100%, ini segi bunga aja dulu. Belum lagi denda. Ya, kalau orang-orang tidak mampu tepat waktu membayar, itu dibebankan dengan denda. Ya, itu baru bunga dan denda. Belum lagi penjualan data. Ya, data bisa digilir lagi nih. Data si A bisa dibagikan ke pinjol itu, pinjol itu, pinjol itu. Karena itulah yang menjadikan Anda mendapatkan promosi-promosi yang banyak. Ya, belum lagi data-data Anda ini laku juga dijual ke pasar gelap. Untuk apanya? Ya, mungkin Anda sudah bisa ya membaca di dunia internet. Itu sudah dijelaskan untuk apa sih sebenarnya data-data kita ada di dunia digital ini. Ya, oke. Satu-satunya alasan yang bisa menghentikan pinjol ini kalau memang OJK serius ya dalam hal itu, ataupun pemerintah benar-benar mencari bukti-bukti yang valid untuk kenapa pinjol ini sudah tidak layak ada di Indonesia. Pertama, ada aturan dari OJK. OJK menyampaikan ada 3 larangan. Ini 3 larangan, kita bahas untuk debt collector aja. 3 larangan. Dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi. Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman fisik maupun verbal. Ya, 3 kategori ini saja cukup kalau menurut saya untuk pemerintah mengambil tindakan khusus memblokir semua pinjol yang ada. Ya, kalau benar-benar mau. Ya, ini kalau benar-benar mau, bukan suara dari orang yang galbay aja ini, berdasarkan aturan yang mereka langgar. Permasalahan paling terbanyak detik ini dari pinjol, khusus pinjol legal, adalah cara penagihan mereka. Berawal dari cara penagihan inilah makanya orang-orang tak jarang yang telat bayar, yang gagal bayar, gangguan dari psikis mereka, gangguan dari mental mereka, dan rasa bersalah dalam diri mereka. Karena rasa bersalah ini terus-menerus ada dalam diri mereka, itulah yang menyebabkan mereka mengakhiri hidup, lari dari rumah, kabur, takut, dan itulah yang menyebabkan sebenarnya serangan dari debt collector tadi. Ya, makanya saya bilangin, kalau pemerintah benar-benar serius dalam hal ini 3 bukti ini cukup. Oke, misalnya 3 bukti belum lah, itu kan masih dari segi debt collector, itu masih kita benahi, masih bisa kita perbaiki. Oke, kita masuk lagi ke aturan OJK juga. POJK 10 POJK.5 2022. Ya, itu mengatur tentang mekanisme dari pinjaman online. Ketika pinjol memberikan pinjaman terhadap calon nasabah mereka, pinjol cuman diberikan wewenang untuk mengakses 3 akses yang ada di smartphone. Ya, itu pernah disebut di tahun 2021 kalau saya nggak salah. Pinjol cuman boleh mengakses camilan. Camilan ini adalah singkatan dari kamera, mikrofon, lokasi. Ya, cuman 3 ini yang boleh. Ya, dan waktu itu OJK juga menyampaikan melalui juru bicara OJK, ya, lewat dari 3 ini yang diakses oleh pinjol, itu adalah pinjol ilegal. Kalau pinjol legal cuman dibolehkan mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Ingat, kamera, mikrofon, lokasi. Ya, cuman 3 itu aja yang dibolehkan. Tapi si pinjol, ya, yang dulunya meminta akses log panggilan keluar, akses log panggilan masuk, akses kontak. Di mana mereka menyematkan untuk mengakses ini, mereka sematkan di dalam 3 program yang terjadi. Di dalam akses kamera tersimpan bisa akses kontak.
Di dalam akses mikrofon tersimpan bisa akses log panggilan. Di dalam akses lokasi tersimpan akses untuk mengambil di galeri. Inilah kecurangan yang terjadi. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Berdasarkan tekanan dari debt collector yang keluar, kalau memang pinjol cuman dibolehkan mengakses 3 aplikasi saja atau 3 hal ini saja yang bisa diakses di dalam smartphone nasabahnya, kenapa ada debt collector yang menyampaikan dia bisa melacak-lacak data pribadi, menghubungi nomor kontak, mengambil foto-foto orang, dan segala macam. Anda boleh lihat di sebelah saya munculin. Ini dari Kredit Pintar loh. Ya, waktu itu saya sudah bahas videonya. Jadi kalau memang pemerintah ingin menutup semua pinjol legal, ambillah dari pelanggaran yang ada. Itu sudah jelas. Ya, kalau enggak carilah pelanggaran yang lebih spesifik lagi. Ya, saat ini yang dikeluhkan bukan segi bunga. Oke, bunga besar. Oke, kalau bunga besar penagihan tidak kurang ajar, itu orang-orang masih toleransi dan mereka masih berupaya aja kok untuk menyelesaikannya. Lihat mereka kredit motor, contoh dari leasing. Dia ambil motor seharga 10 juta. Dia bayar sampai lunas seharga 23 juta. Ada orang teriak-teriak mahal. Padahal kan bunganya lebih dari 100% dari semua tenor kredit mereka. Ada orang teriak. Penagihannya masih manusiawi. Tapi pinjol, orang ambil 2 juta, habis itu dibebankan ke masyarakat dengan bunga 500.000 atau bunga 1 juta, menjadi 3 juta, orang teriak. Kurang ajar, brengsek, biadab, dan segala macam. Kenapa? Ada penagihan yang tidak beretika. Itu penyebabnya. Jadi pemerintah jangan salah gitu loh. Ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh pinjaman online. Inilah yang perlu dikaji ulang kalau benar ingin mau diblokir. Tapi saya juga harapan pemblokiran itu cuma ada di dalam halusinasi aja. Ya, di dalam hayalannya aja, di alam faktanya ini nggak ada. Ya, pasti ini nggak akan terjadi juga karena pinjol adalah satu-satunya bisnis yang sangat empuk saat ini. Ya, bisnis yang sangat menjanjikan banget. Bisnis yang paling cepat banget berkembangnya karena hampir sebagian dari masyarakat Indonesia membutuhkan dana instan yang seperti ini, harus dari rumah tanpa ribet. Dan momen-momen inilah yang dimanfaatkan oleh para investor yang datang dari dalam maupun dari luar. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Makanya serangan kan Anda sudah paham tuh, seperti yang saya sampaikan tadi. Serangan yang paling berbahaya adalah debt collector. Ya, debt collector bisa mencaci maki, bisa menyebarkan data, bisa membikinkan gimmick, bisa membikinkan sedramatis mungkin buat Anda. Bagaimana Anda pusing. Kalau Anda bisa membenahi hal ini supaya tidak takut lagi, supaya tidak cemas lagi, sebenarnya Anda gagal bayar, Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar pun juga nggak ada masalah. Ya, karena satu-satunya Anda cuma dihadapkan dengan ancaman dan caci maki dari debt collector. Putus komunikasinya, selesai masalahnya. Tapi kalau Anda tidak putus komunikasinya, masalahnya tidak selesai. Makin menjadi-jadi, semakin nomor Anda aktif, makin parah ancamannya. Ya, selagi nomor Anda masih bisa dihubungi, makin besar pola ancaman yang diberikan kepada Anda. Putus komunikasi Anda kalau memang Anda sudah tidak mampu. Karena kalau Anda berharap semua pinjol diblokir, mana mau. Ya, ini aset loh, karena perputaran uangnya luar biasa banget. Anda lihat perputaran uangnya 2021 aja itu mencapai 260 triliun. Ya, perputarannya itu baru setengah tahun itu. Ya, gimana dengan sekarang? Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau Anda pengen untuk memblokir semua pinjol yang ada di Indonesia, Anda kalau tidak mampu bayar, stop gali lubang tutup lubang, stop menjual aset, ya, berhenti melakukan peminjaman di aplikasi manapun. Kalau Anda terjebak di 3 pinjol, tahan di 3 pinjol, jangan pernah coba-coba pinjam di aplikasi lain untuk menutupi aplikasi yang sekarang. Ya, mungkin pesan saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Bagaimana menurut Anda? Sesuai dengan yang saya sampaikan, layak atau tidaknya semua pinjol diblokir? Isi di kolom komentar ya. Hanya saja yang jadi masalah adalah pola penagihan mereka, habis itu tentang keamanan data yang ada. Itulah yang jadi masalah hari ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman.
Mungkin kalau ada yang kurang boleh ditambahin di dalam kolom komentar. Apalagi yang kurang, apalagi yang tidak saya sampaikan, silahkan isi di kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.